Selamat sore Ibu Dania. Pada kesempatan hari ini Ulun ingin menjelaskan terkait pertanyaan Osler pediatrik yang telah Pian berikan. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara penyampaian ke orang tua anak, cara memantau kulit secara berkala agar bisa mengetahui kondisi dan bisa menyampaikan ke tenaga kesehatan nantinya untuk perkembangan pengobatan ke depannya. Jadi, pada saat balita datang ke poli MTBS, maka kita akan melakukan pengkajian dengan format MTBS balita sakit usia 2 bulan sampai 5 tahun. Setelah melakukan pengkajian, kita bisa melakukan intervensi sesuai masalah pasien dengan mengacu pada bagan MTBS. Pada kasus ini, pasien mengalami dermatitis seboroid pada kepala, maka sesuai bagan MTBS pasien dengan kebijakan di puskesmas mengambil kategori infeksi lokal, dianjurkan ulang untuk kunjungan ke puskesmas setelah 5 hari berobat dari puskesmas. Jangan lupa ditulis di format MTBS untuk kunjungan ulang dalam 5 hari ke depan sebagai riwayat sakit pasien, dan agar petugas kesehatan jaga yang lainnya pun nantinya tahu tentang riwayat sakit pasien. Kita bisa menyampaikan kepada orang tua pasien terkait pemantauan secara berkala. Yang pertama, anjurkan pasien untuk kontrol 5 hari setelah berobat dari puskesmas. Yang kedua, minta nomor HP orang tua pasien karena nanti akan ada kunjungan rumah untuk memantau kondisi anak yang akan dilakukan oleh pengelola program Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, sampaikan kepada orang tua terkait pemantauan kulit saat di rumah, lakukan 3 kali sehari, terutama saat memberikan obat salep ataupun bisa setiap saat ketika ibu berada dekat dengan anaknya. Yang keempat, jelaskan bagaimana tanda-tanda infeksi dan bila terjadi lesi yang lebih parah ataupun ada tanda-tanda infeksi kulit agar segera membawa anaknya ke puskesmas karena kebetulan jarak rumah dengan puskesmas juga lumayan dekat. Untuk pemantauan berkala bagi petugas kesehatan, yang pertama saat pemantauan dapat dilakukan di puskesmas induk saat pasien datang 5 hari setelah berobat dari puskesmas. Yang kedua, petugas Perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat akan melakukan kunjungan rumah tiap 3 hari sekali sampai keluarga memiliki tingkat kemandirian 4. Yang ketiga, petugas poli MTBS bisa mengingatkan keluarga pasien untuk berkunjung ulang 1 hari sebelum jadwal kontrol sebagai bentuk pelayanan prima di puskesmas. Untuk pertanyaan kedua, apakah maksud ini adalah identifikasi pengetahuan ibu terkait penanganan gatal? Benar sekali Ibu, kita harus mengidentifikasi pengetahuan ibu baik tentang penyakit maupun cara penanganan penyakit tersebut agar kita bisa memberikan intervensi yang tepat dalam mengurangi gatal yang dirasakan oleh anak tersebut. Pertanyaan ketiga, mohon jelaskan, bayangkan ada ibu pasien di depan ibu dan ibu mengerjakan teknik distraksi atau pengalihan dan guidance imagery atau imajinasi terbimbing supaya anak tidak fokus ke gatal lagi dan bisa melupakan gatal sejenak. Kita bisa mengajarkan beberapa teknik distraksi kepada ibu. Teknik distraksi itu ada 2, yaitu distraksi aktif dan pasif. Untuk anak usia 3,7 tahun, ini kita bisa menggunakan teknik distraksi aktif dan juga pasif. Teknik distraksi aktif yang dapat kita ajarkan yaitu mengajak anak bermain, misalnya saja memasang kubus, main bola dan mengajak bermain bersama. Teknik distraksi pasif juga bisa dilakukan dengan membacakan dongeng dan juga menonton film kartun, baik di TV ataupun gadget. Akan tetapi anak-anak sekarang lebih suka dengan gadget. Ataupun kita bisa melakukan memijit atau mengelus-elus punggung anak. Untuk guide imaginary bisa kita lakukan sesuai usia pasien. Untuk usia 3,7 tahun, kita bisa melakukan teknik napas dalam di tempat yang tenang dengan suasana yang tenang dengan membayangkan pahlawan super kesukaan anak, di mana pahlawan super yang bisa melawan gatal ataupun kuman yang ada di kulit dengan bimbingan dan pemantauan orang tua di rumah.
Terima kasih Bu Dania, begitulah penjelasan dari ulun.